Sabar menanti. Onde mandi. Biarin Bu, nggak masalah Bu. Tes. Ada?
lebih kan? Udah lebih dari waktunya. Kurang 1 menit. 14. Hah? Iya. Udah mulai. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kebaktian rumah tangga pada hari ini tanggal 17 November 2020. Sebelumnya mari kita merendahkan diri dan hati melalui saat teduh untuk menghadap hadirat Tuhan di dalam ibadah rumah tangga ini. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan PKJ 27 baitnya yang ke-1 dan ke-2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari waktu bulan, membakar Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang ciptanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Baiklah, mari kita memanjatkan doa syukur. Dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi, siang hingga petang hari ini, sehingga kembali kami boleh melaksanakan ibadah kebaktian rumah tangga secara online melalui aplikasi Zoom. Bapak, kiranya Engkau yang akan berkati, Engkau yang akan pimpin setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Kita akan membaca Mazmur 37 ayatnya yang ke-37 sampai 40 secara bergantian. Mazmur 37 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Perhatikanlah orang yang
Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang besar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Marta. Selamat sore Bapak Ibu. Baiklah, kita akan membuka firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11. Namun sebelum kita membaca, kita terlebih dahulu menghadap Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur yang tak putus-putus di hadapan Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh berkesempatan membuka daripada sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi dan menyertai kami, sehingga kami dapat layak dan kudus di hadapan Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat berkata-kata serut dengan kehendak Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan pada sore hari ini, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membacanya secara bergiliran, tapi yang di rumah bolehlah ditunjuk saya. Ibu Ros ayat 1 dan 2. Nanti Pak Peri ayat 3 dan 4. Terus Pak Obed 5 dan 6. Sisanya nanti yang di rumah. Oh, Bu Pera ada ya? Sisanya yang di gereja. Ada Bu Yuli. Mangga, Bu Ros. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat yang ketiga dan keempat. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Pak Obed. Pak Obed. Bu Marta Meli. Ya Bu Yuli ayat 5 dan 6. Karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam ataupun orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Ya Ibu. Pak Obed ada. Bu Pera. Ada kemana itu? Hadir Bu. Ya Bu Pera. Ayat yang ke-7 ya. Iya.
Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Ya Pak Obed. Ayat 9. Pak Obed ada, Pak Obed? Pak Obed. Ya sudah. Oh. Ya Pak Obed. Ayat 9, 10, dan 11. Dia baca tapi ada suaranya. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya Pak Obed. Gak ada suaranya. Sudah kayaknya Pak bacanya. Ya sudah. Baiklah Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini di dalam pembacaan atau perikop pada sore ini judulnya berjaga-jaga. Kalau kita menyimak dalam kehidupan kita sehari-hari, pada umumnya kita ingin agar masa depan kita lebih baik. Berjaga-jaga baik dalam kehidupan keluarga sehari-hari maupun dalam iman percaya kita. Kita akan membahas lebih berjaga-jaga dalam kehidupan masa depan keluarga. Di sini contoh seperti kita akan pergi kemana begitu kan? Oh ini udah mendung nih, kelihatan hujan. Berarti kita siap-siap seperti ada pepatah, sedia payung sebelum hujan. Jadi kita sebelum hujan sudah membawa payung, berarti kita sudah siap antisipasi untuk menghadapi hujan. Sebaliknya di dalam keluarga untuk mencapai keadaan yang optimal atau yang sebaik mungkin, kita dalam hal ekonomi misalnya dan pendidikan. Di zaman sekarang karena banyak ada asuransi, ada BPJS kesehatan untuk mempersiapkan anak masa depan pendidikan, asuransi pendidikan untuk mempersiapkan kesehatan masa depan kita masuk dengan BPJS. Setelah anak nantinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kita udah persiapkan adanya dana untuk mereka meraih cita-cita mereka di masa depan. Itu berjaga-jaga dalam kehidupan nyata atau keluarga. Dan kalau sakit kita sudah ada asuransi kesehatan atau BPJS. Kita sakit tidak tahu kapan kita sakit. Karena kita berjaga-jaga, oh kita sakit, kita sudah ada punya BPJS, tentunya kita tidak akan mengeluarkan biaya. Kalau dikaitkan dengan kehidupan, berjaga-jaga di dalam kehidupan orang percaya di masa depan, tentang akhir zaman,
tentunya kita berjaga-jaga. Kalau seandainya kita berjaga-jaga nih dalam kehidupan akhir zaman, kita berjaga-jaga. Seandainya kehidupan kita dikasih tahu akhir zaman tuh tanggal sekian, sekarang tanggal 10 tanggal 25 Desember 2020. Tentunya udah tidak bisa tidur, berjaga-jaga dengan segala disiapkan segala sesuatunya. Tapi di dalam pembacaan pun di sini Tuhan datang pada akhir zaman itu seperti pencuri pada malam hari. Tidak tahu kita kapan Tuhan akan datang, tetapi kita di dalam dunia ini mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, tentunya dengan melakukan kita berusaha menjadi orang yang benar-benar dipakai Tuhan. Tentunya dengan melalui mendengarkan firman Tuhan, kita tidak saja mendengarkan tetapi dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalankan melalui doa, pengharapan dan bekerja tentunya itu. Jadi kita tidak usah percaya kepada peramal-peramal, banyak yang datang ke peramal. Ini misalkan akhir zaman kata peramal seperti sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, kita seperti kita tahu pendeta Siboya zaman tahun berapa gitulah, pernah dia meramalkan akhir zaman tuh tanggal sekian. Tidak heboh nih Bala Endah sampai seluruh mungkin separuh Indonesia genjeleng sama bahasa Sunda gitu. Apa iya apa enggak? Ini sama saja tentunya keluar dari seorang pendeta begitu. Kadang-kadang yang di luar iman kepercayaan kita, kok orang Kristen begitu. Padahal di sini pun telah tertulis akhir zaman Tuhan datang kedua kali itu, tidak ada yang tahu, siapapun tidak akan tahu. Walaupun itu seorang pendeta dan walaupun itu kita iman percayanya kuat kepada Tuhan, tapi kita tidak tahu Tuhan kapan datang. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga tentunya kita persiapkan diri kita dengan seperti dalam ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-B, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman, kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Tentunya kita dengan iman percaya bahwa Tuhan datang akan mengangkat kita dan akan menyelamatkan kita. Tentunya semua yang sudah mati duluan pun akan dibangkitkan terlebih dahulu dan kita akan bersama-sama diangkat oleh Tuhan. Tentunya Tuhan akan mengangkat orang-orang yang memang percaya dan iman kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti kita ketahui, pencuri datang di malam hari, kita tidak tahu kan, kita tidur lelap, pencuri datang. Tuhan pun datang seperti halnya demikian. Tidak akan tahu kita kapan Tuhan datang. Untuk itu, dari mulai sekarang, kita harus bersiap dan berjaga-jaga. Karena menanti terlalu memang menanti Tuhan datang itu terlalu lama, itu kita terlena begitu. Kalau mungkin ini masih lama gitu kan. Padahal ya tanda-tanda Tuhan datang sudah ada dengan adanya, karena dunia sudah tua, banyak terjadi bencana, itu kayak teguran bagi kita untuk kita sadar dan ingat serta percaya kepada Yesus dengan tidak terlena dan mengabaikan waktu yang begitu yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun waktunya, segimanapun waktunya, kita harus bisa memanfaatkan waktu yang sedikit untuk berjaga-jaga dan menyambut hari Tuhan yang akan datang.
Jangan biar kurang sini. Kalau udah keneh kayaknya mah. Kita harus ingat, walaupun akhir zaman tidak tahu, kematian tentunya akan menjemput kita, itu pun tidak tahu begitu. Itu semua adalah rahasia Tuhan. Tapi seandainya kita sudah siap dan berjaga, tentunya kita tidak akan jauh dan kita akan diangkat oleh Tuhan dan akan berkumpul bersama Tuhan di sorga. Mungkin kata pengantar firman Tuhan pada sore ini sedemikian, dan kita akan masuk di dalam diskusi. Sebagai pertanyaan yang pertama, sebagai bentuk ungkapan syukur atas anugerah Allah, GKP ikut serta dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik, antara lain melalui pengalaman di bidang pendidikan dan kesehatan. Apakah yang menjadi ciri khas pelayanan tersebut bila dikaitkan dengan bacaan hari ini, dan bagaimana meningkatkan kualitasnya? Mungkin itu yang pertama. Sebagai ungkapan syukur atas anugerah Allah, GKP ikut serta dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik, antara lain melalui pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Apakah yang menjadi ciri khas pelayanan tersebut bila dikaitkan dengan bacaan hari ini, dan bagaimana meningkatkan kualitasnya? Dan yang kedua, bagaimana upaya membangun kerjasama untuk menghadirkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih toleran, adil, dan sejahtera. Yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Bagaimana kita mempraktikkan ungkapan tersebut di dalam kehidupan keseharian kita di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia? Mangga. Mangga, Pak Peri, Ibu Ros, Pak Obed, Ibu Yuli, Ibu Pera, dan yang ada di sini Ibu Ratna, Ibu Duha, Mas Agus, Pak Bung Roni, Pak Pendeta Klip, mangga. Mangga. Pak Obed, Ibu Ros, ungkapan syukur apa atas anugerah Allah, GKP ikut serta dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik, antara lain melalui pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Ibu Duha. Pak Peri, Bu Ros, Bagus. Tes. Halo? Ya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah, mungkin saya nggak kelihatan ya mukanya tapi suaranya ada kan ya. Ya, kalau kita lihat yang poin pertama GKP di bidang pendidikan dan kesehatan. Ciri khasnya ya kita bersyukur ya GKP memiliki itu. Ya Immanuel salah satunya. Ya intinya Mas semua itu dilakukan agar bisa dirasakan oleh seluruh warga ya. Mungkin yang khususnya warga jemaat GKP, tapi secara umum untuk bangsa dan negara kita. Secara umum mungkin itu bisa dirasakan ya efeknya dari pendidikan dan kesehatan. Orang boleh berobat, mungkin mudah ya. Cuma mungkin yang perlu ditingkatkan ya, mungkin tidak semua warga jemaat khususnya GKP ya, saya kurang tahu mungkin ini mungkin termasuk mungkin perbaikan juga ya. Mungkin yang merasakan tidak semua warga jemaat ya, karena mungkin warga jemaat ada yang tergabung dalam kesehatan yang lain. Saya contohkan untuk kesehatan saja ya. Nah, alangkah baiknya jika mungkin mampu ke depannya sih semoga mampu ya. Jadi saya nggak tahu sekarang ini ya, jika ada warga jemaat yang kesusahan mungkin untuk berobat, mungkin itu apakah ada dukungan dari badan pelayanan tersebut. Nah, siapa tahu mungkin sekarang mungkin yang mendapatkannya mungkin jelas pendeta ya, pasti kan dapat dukungan ke rumah sakit atas pelayanan itu. Cuma untuk kesehatan mungkin belum semua warga GKP mungkin belum merasakannya. Atau mungkin jika saya salah, Bapak Ibu yang ada di sini mungkin bisa menambahkan atau mengoreksi. Jadi kedepannya sih kualitasnya sudah bagus, cuma mungkin belum dirasakan oleh seluruh warga jemaat GKP. Itu aja sih untuk yang poin pertama ini. Mangga, yang lain Boros. Itunya kayak Karas, mic-nya. Oke. Udah kan? Ya. Ya. Mungkin kalau menurut saya kita patut bersyukur kalau GKP pada saat ini punya lembaga baik di bidang pendidikan juga kesehatan. Nah, mungkin kedua lembaga ini adalah warisan dari leluhur kita yang memang sudah dipersiapkan untuk jemaatnya. Nah, apakah lembaga ini artinya bidang pendidikan, kesehatan, kalau di bidang pendidikan kan mungkin GKP mempersiapkan sumber daya manusianya agar jauh lebih baik di bidang pendidikan kesehatan maupun pendidikan secara umum. Nah, sehingga hal ini boleh dirasakan oleh oleh jemaatnya begitu. Nah, dikaitkan dengan pembacaan ini kan tentang berjaga-jaga begitu ya. Artinya kita juga bersiap untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sumber daya manusia itu jauh lebih baik lagi. Nah, sekarang ini memang agak berat pertanyaannya, menghadirkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih toleran, adil dan sejahtera. Nah, ini mungkin kita perlu membangun suatu kerjasama, entah itu dengan lembaga-lembaga lain. Jadi tidak di bidang kesehatan dan pendidikan saja. Misalnya kita bisa bekerja sama dengan yayasan-yayasan lain yang sekiranya bisa di luar kekristenan ya. Misalnya dengan Jakarta Rup. Ya. Bagaimana kita bisa belajar bertoleransi dengan orang yang bukan seiman dengan kita. Nah, bagaimana hal itu diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan kita gitu. Yang kadang-kadang kita sebagai jemaat, sebagai warga jemaat, jangan membuat bahwa diri kita ini eksklusif sendiri gitu. Jadi kita tidak mau bergabung dengan orang-orang yang di luar kita.
saya nggak mau dengan mereka mah, soalnya begini. Tidak seini dengan kita. Nah, mungkin hal-hal ini perlu dihilangkan dalam cara pandang jemaat kita, bahwa sebenarnya kita toleransi, kan ada hari toleransi dunia ya yang kemarin kita rayakan, mungkin itu juga belum diinikan di negara kita. Toleransi seperti apa? Orang buktinya aja di dalam kehidupan kita ada saja yang intoleran gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mangga Bu Marta. Ya, nuhun Bu Ros. Mangga yang lain Bu Pera, Pak Obed. Bu Ros berarti sudah masuk nomor 2 ya? Oh itu teh, soalnya nggak ada sih di sini ininya. Nggak apa-apa. Ayo nu lain, mangga. Ya, saya sedikit ya Bu ya, yang nomor 1 dulu ya. Apa yang menjadi ciri khas pelayanan tersebut bila dikaitkan dengan bacaan hari ini. Kalau di sini kan, kalau kita baca di ayat 8, tetapi kita adalah orang-orang siang, berarti kita membawa terang, gitu ya. Dan itu kepada sekeliling kita. Dan di situ juga dikatakan kita harus juga berbelas kasih ya kalau menurut saya ya. Jadi kan berbaju jirahkan iman dan kasih dan bertopangkan pengharapan keselamatan. Nah, kalau bagaimanapun kita harus menunjukkan identitas diri kita dimanapun sebagai orang Kristen. Sehingga orang sekeliling kita bisa merasakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dengan memancarkan terang, dengan berbelas kasih, juga dengan tentunya memberitahukan kehidupan kekristenan itu seperti apa, dalam arti ya kita penuh dengan belas kasih. Jadi kalau tanpa belas kasih, saya rasa susah juga orang untuk melihat bahwa kita itu sebagai orang Kristen, seperti itu. Karena dengan belas kasih itulah kita menghadirkan gambaran Allah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian, orang bisa mengenal bahwa kita punya Tuhan yang penuh kasih, seperti itu. Dan bagaimana dalam pendidikan? Di dalam pendidikan juga seperti itu. Ketika kita mendidik anak-anak maupun ketika kita mengajar dimanapun, penuh dengan kasih. Nah, bagaimana dengan pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan itu kan intinya memberi pertolongan, helping hand. Ketika orang sakit, diberi obat itu ya supaya sembuh. Itu kan intinya kita hadir di tengah orang-orang merasa menderita. Nah, itu dari saya. Terima kasih Bu Pera. Yang lain? Bapak Ibu, tentunya kita hadir dalam masyarakat yang tidak seiman dengan kita. Tentunya kita di dalam kehidupan kita itu kelihatan berbeda, Ibu-ibu. Seperti kita harus jadi terang tengah masyarakat. Memang kelihatan beda kata mereka begitu. Bukan kata saya nih. Kalau mereka beda, oh palingan orang Kristen begitu. Kita menerima walaupun istilah ini yang saya alami dalam kehidupan saya. Dibeda-bedakan, jangan yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Kalau berbicara dengan yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan itu. Kalau ngobrol dengan mereka begitu, walaupun tidak seiman, janganlah ngomong yang tidak sejalan. Ya kalau yang kita diskusikan dengan mereka perbedaan, tentunya kita akan bertengkar begitu.
marilah kita bicarakan yang sama. Tentunya agama saya dan agamamu mengajarkan kebaikan tidak boleh. Oh iya sama-sama. Berarti misalkan kita jelek nih, bukan agamanya, berarti pribadinya begitu. Mungkin itu. Tapi mereka menerima itu. Dan begitu pun dalam kehidupan saya, kata teman saya, si ibu mah sebentar-sebentar minta maaf, mau salah enggak, saya mah bahasa enggak beli begitu. Saya, ini kata-kata saya kayaknya menyinggung, minta maaf. Walaupun mereka tidak memaafkan saya, tapi saya minta maaf. Makanya ibu mah sebentar-sebentar minta maaf, kenapa dah enggak beli begitu. Mungkin itu heran, cina, makanya malu sendiri. Cina. Jadi si ibu mah mau merendahkan dengan minta maaf, walaupun tidak salah. Itulah saya tapi nggak tahu gitu. Tapi mereka tahu malu cina sama orang Kristen. Si ibu begitu, kita mih hareras gitu. Makanya tapi kadang-kadang saya juga belum tentu saya juga benar begitu. Tapi saya berusaha menjadi terang di tengah-tengah mereka begitu, tidak membeda. Jadi apa yang harus diceritakan apa adanya itu begitu. Jadi toleran itu kita sesuaikan dengan keadaan masyarakat di sekitar kita. Mungkin mereka pun akan menerima apa adanya kita yang berbeda. Tidak memaksakan kehendak kita gitu. Itulah mungkin dalam praktek dalam kehidupan masyarakat, apalagi di tengah masyarakat yang berbeda iman. Kalau kita tidak menyesuaikan hidup dengan mereka, tentunya kita tidak akan diterima. Begitu. Mangga yang lainnya nusanesna, Pak Peri, Bu Yuli, Ibu Ata. Yang di sini Ibu Ratna, Ibu Duha. Pak Pendeta. Closing. Jangan closing dulu. Iya, ini menarik ya pembacaan kita dari yang bagaimana kita berjaga-jaga. Lalu kemudian pertanyaan pertama dan kedua ini kan bisa dibilang saling berkaitan satu sama lain kan. Tadi bahwa kita punya lembaga layanan pendidikan maupun juga kesehatan, Rumah Sakit Immanuel, Bayu Karta, Ridho Gali, Sili Asih gitu ya. Lalu juga ada YBPK dengan sekolah kita ada sekitar 16 KPS, ada sekarang itu ada 3.000-an siswa gitu yang terdaftar menjadi siswa di YBPK GKPB. Cuma memang kondisinya sebenarnya cukup memprihatinkan gitu ya kalau yang di pendidikan. Padahal tadi benar yang dikatakan oleh Bu Ros bahwa itu salah satunya adalah warisan dari Sending dulu NZV gitu ya. Karena dulu memang lembaga-lembaga itu merupakan bentuk pelayanan gereja bagi masyarakat, bagaimana gereja mewartakan kabar baik gitu ya melalui kesehatan buat masyarakat, tapi juga untuk ikut ambil bagian mencerdaskan kehidupan bangsa kan itu salah satunya di lembaga pendidikannya. Tapi tadi saya katakan bahwa ini agak memprihatinkan terutama buat yang pendidikan. Gitu. Karena beberapa sekolah kita ada yang berkurang muridnya jauh sekali apalagi di masa pandemi ini, gitu ya. Atau juga ada yang kondisi gedungnya juga aduh. Gitu. Sedangkan kita memerlukan dana yang cukup besar gitu ya untuk mengembangkan itu. Lalu bagaimana dengan perhatian dari jemaat kita? Nah ini harus kita sadari bahwa dua lembaga itu kan bukan lembaga yang berdiri sendiri, tapi lembaga gereja. Gitu. Lembaga yang menjadi bagian dalam kehidupan gereja Kristen Pasundan. Artinya ya merupakan
milik kita bersama gitu ya. Milik bersama yang harus ditingkatkan, yang harus diperhatikan, yang harus didukung pelayanannya. Oh ya, ada juga ini ya, lembaga perguruan tinggi kita yang Maranatha maupun juga ada Stikes Immanuel gitu. Nah, kalau jemaat kita tidak memperhatikan lembaga-lembaga tersebut, tidak mendukung, maka ya jangan salah kalau nanti suatu saat bisa gulung tikar juga, jangan-jangan. Karena Bapak Ibu dalam sejarah GKP misalnya nih, dulu ada beberapa rumah sakit GKP yang akhirnya pindah tangan. Gitu ya. Ada di Cideres maupun juga ada di Purwakarta gitu. Itu ya ada sejarahnya tentu saja kenapa kok jadi pindah tangan. Tapi tadi kalau kita tidak berjaga-jaga seperti firman Tuhan kita saat ini, kita tidak memperhatikan itu, ya cuekin aja lah, pokoknya bisa berjalan sendiri. Ya suatu saat jangan-jangan mati juga lama-lama gitu. Apalagi di tengah-tengah perkembangan pendidikan kita saat ini ya. Kalau rumah sakit mungkin dibutuhkanlah terus sama masyarakat. Tapi kalau lembaga pendidikan kan sudah banyak sekali saingannya. Belum lagi dengan sekolah negeri yang gratis gitu. Waduh, berat gitu persaingannya. Mendingan ke yang negeri aja deh yang gratis daripada ke yang swasta yang bayar. Gitu. Apalagi gitu-gitu aja ya. Ya bayar gitu kan. Oh SMA ya. Nah itu kan artinya ya memang lembaga tersebut dituntut juga, para pengelolanya dituntut untuk benar-benar meningkatkan pelayanannya, tapi juga bagaimana gereja harus mau ya memperhatikan itu. Kita juga. Makanya Bapak Ibu GKP Dayakolot itu sudah beberapa tahun ini kita sudah dengan setia terutama mendukung YBSDK maupun juga YPPK. Per bulannya itu 100.000 ya kita dukung gitu kan. Kita bersyukur ya kita mau berkomitmen ya semoga tahun-tahun ke depan kita semakin bisa meningkatkan dukungan itu. Supaya ya dua lembaga itu bisa semakin meningkatkan pelayanannya gitu ya. Meskipun sekarang kan hanya soal kesehatan dan juga pendidikan, tapi ya YBSDK juga bagian dalam pelayanan kita buat masyarakat, buat gereja juga. Lalu juga bagaimana kita membangun kerjasama. Saya setuju, ya kita saat ini kan, kita GKP sadar bahwa kita berada di sebuah daerah yang plural, yang bermacam-macam. Gitu ya. Tidak bisa dilepaskan tuh kehadiran GKP di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Gitu. Kalau kita bekerja melayani tanpa bergandengan tangan dengan orang lain, terutama buat dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda itu, ya pasti akan berat. Gitu ya. Makanya GKP kan kita punya tema, gitu ya, sebuah pandangan ke depan bahwa kita mau jadi gereja bagi sesama. Gereja bagi sesama itu bukan hanya kita mau menjadi berkat buat orang luar sana, buat sesama kita, alam dan binatang dan sebagainya, tapi juga kita mau merangkul, berjalan bersama dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Karena mereka semua, saudara kita itu sama kita itu bukan objek tetapi subjek juga. Kalau objek kan berarti hanya alat saja ya, gitu. Kita hanya bayangkan itu hanya sebagai benda yang kalau kita perlu ya kita rangkul, kita ajak. Tapi kalau nggak perlu ya udahlah biarin, tinggalin aja, kan bukan begitu. Gitu. Kita harus ya terbuka dan lalu juga bekerja sama untuk merajut kebersamaan yang membangun, gitu ya, merajut kerjasama yang bisa menghadirkan situasi masyarakat kita yang kondusif. Gitu, adil, toleran, sejahtera. Apalagi saat ini kan, saat ini bangsa kita kembali, beberapa tahun ini kan sedang panas nih dalam kaitan relasi umat beragama, gitu ya. Ya kita sama-sama tahu ada berbagai macam orang yang justru memakai isu-isu agama untuk memecah belah bangsa kita, untuk kepentingan politik, untuk kepentingannya golongan, kelompok dan sebagainya. Tentu di tengah-tengah situasi ini kita harus semakin mengeratkan relasi kita dengan masyarakat, dengan orang-orang yang berbeda, dengan kelompok-kelompok
minoritas, kelompok-kelompok yang disisihkan gitu ya. Atau juga lembaga-lembaga yang memang punya concern. Tadi seperti yang sudah diungkapkan, ada Jakatarup misalnya gitu. Ada kalau di Sukabumi itu ada Lensa gitu ya. Kalau di Cirebon saya lupa itu namanya juga Forum Sabtuan dan sebagainya. Nah, mereka yang harus kita rangkul juga. Ayo kita kerjasama dengan mereka. Dan saat ini kita bersyukur GKP sudah merintis itu sudah berapa tahun ini gitu ya. Tadi karena kesadaran bahwa kita harus bersama-sama bekerjasama untuk menghadirkan kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Nah itu bagi saya memang itulah cara kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan soal nanti datangnya hari Tuhan, bukan, tapi berjaga-jaga dalam menjaga kehidupan bersama. Gitu kan. Ya, karena kan kalau masyarakat kita hancur dengan berbagai macam konflik yang tidak sejahtera siapa? Ya kita juga, gereja, masyarakat. Jadi berjaga-jaga bukan hanya soal bagaimana iman kita hidup baik, kan itu, tapi berjaga-jaga dalam kerangka bersama-sama menjaga kehidupan umat masyarakat. Ya, mungkin itu tambahan dari saya, Bu. Ada lagi yang lain? Masih ada yang di rumah? Cukup, Bu. Cukup ya, kalau memang sudah tidak ada, kita memang harus berjaga-jaga dan menjalin hubungan erat dengan yang berbeda. Tentunya kita menjaga hubungan baik dengan yang berbeda dan harus menghasilkan yang terbaik juga begitu. Untuk itu kita harus senantiasa memberi iman agar bertahan terhadap serangan panah iblis, hidup penuh kasih dan tetap fokus pada pengharapan akan keselamatan yang dijanjikan kepada kita. Pengharapan itu harus kita miliki sehingga tidak mengalami murka Allah. Hal ini begitu penting sehingga kita harus saling menasehati dan membangun agar siap menyambut kedatangan Kristus kembali. Kristus akan datang kembali, tetapi kita tidak boleh percaya segala nubuat bahwa Yesus akan datang pada tanggal sekian. Sikap kita ialah tetap hidup dalam hidup kudus, dalam terang, berjaga-jaga sambil berdoa dan bekerja, hidup penuh iman, kasih, dan pengharapan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh diingatkan untuk berjaga-jaga menghadapi situasi pada zaman sekarang Tuhan, baik dalam kehidupan nyata, berbaur dengan masyarakat yang berbeda. Akhirnya Tuhan persatukan kami di dalam iman dan kasih, persatukan kami dalam bekerja sama, dalam menjalin hubungan, sehingga akan terjadi sesuatu yang positif untuk ke depan bagi kami. Begitu juga dalam kehidupan kami, iman percaya kami kepadamu tetap Engkau peliharakan, sehingga kami tetap bersandar iman percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada hal-hal yang peramal Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menopang kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan saudara-saudara seiman, walaupun dengan tidak seiman. Asal dengan kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Inilah doa syukur kami naikkan ke dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Marta yang sudah membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah diwartakan dan juga kita diskusikan boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam persembahan dan akan diiringi oleh lagu bawa persembahanmu, PKJ 146 ayatnya yang pertama.
Sembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu Janganlah diammu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baiklah, untuk kita masuk pada doa persembahan dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Penatua Roni. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kembali kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sehingga pada kesempatan di dalam ibadah rumah tangga ini, kami masih dapat berkumpul dan meluangkan waktu di tempat ini. Dan bagi jemaat maupun keluarga yang ada di rumah dengan menggunakan via daring untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pertama kami mengucapkan syukur sekali karena Tuhan masih tetap mencurahkan berkat yang penuh melimpah dan sesuai dengan kebutuhan yang kami perlukan. Ya Tuhan, kiranya dengan sebagian kecil yang telah kami berikan dan kami kumpulkan dalam ibadah ini dapat berguna bagi pelayanan kami di dalam GKP Jemaat Dayakolot. Biarlah kami dapat mengelolanya dengan baik dan jujur, terlebih dengan pertolongan Tuhan untuk memampukan dalam pengelolaannya. Kami menyadari ya Bapa, kami dapat berkumpul di sini merupakan salah satu tindakan kami dalam berjaga-jaga untuk memperkuat iman, kasih, dan pengharapan. Dan itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kiranya firman tersebut dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang di dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu, kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami bersatu dalam doa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, maupun bagi keluarga yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati senantiasa bagi kami. Kiranya Engkau juga turut memberkati suami, istri, beserta anak-anaknya. Berkati juga pekerjaan dan pendidikan yang sedang ditempuh. Ya Bapa, kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau menyertai keluarga jemaat Dayakolot ini. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak maupun adik-adik remaja pemuda yang sedang menempuh pendidikan via daring, aktivitas pendidikan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Dengan kelebihan maupun kekurangan dalam implementasi yang ada, dan juga yang sudah selesai menyelesaikan pendidikannya. Berikanlah jalan yang terbaik buat mereka, anak-anak-Mu ini, Tuhan, supaya sanggup mencapai cita-citanya dalam kondisi sekarang. Biarlah mereka ini menjadi anak yang berguna bagi orang tua, negara, terlebih lagi buat pekerjaan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini masih sakit maupun dalam proses penyembuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan berkati pengobatan yang telah dilakukan. Dan bagi yang dalam penyembuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penyembuhan bagi mereka. Bapa,
kami juga berdoa bagi bangsa negara ini. Kiranya Engkau juga memberkati pemerintahannya, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Bapa, kiranya Engkau juga memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa kami. Bapa, Engkau juga berkati dan sertai dari Bapak Pendeta kami serta keluarga, Bapak Ibu Penutua, komisi-komisi yang ada beserta keluarga mereka, dan juga dalam pelayanan dan kegiatan ibadah yang kami lakukan di sini. Kami meminta mohon pertolongan dari Tuhan saja, biar Tuhan yang membantu kami, sehingga kasih yang Tuhan selalu diberikan kepada kami bisa menyampaikannya kepada jemaat kami dengan baik. Dan ajarkanlah kami pula untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, masih banyak doa dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu, Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini, hamba-Mu alaskan hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami bersama-sama berdoa dengan doa yang lebih sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, Sucikanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, inilah kami segala kita juga mengampuni orang salah. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. amin. Bapak, Ibu, Saudara, saatnya kita akan menutup ibadah ini. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian PKJ 131 ayatnya kedua dan ketiga. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, malam pun cerah, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Pengutusan dan berkat akan dibawakan oleh Ibu Marta. Bapak Ibu, tetaplah hidup kudus dalam terang dan berjaga-jaga sambil berdoa dan bekerja, hidup penuh iman, kasih dan pengharapan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih Tuhan menyertai kita dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
kebaktian kita. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Marta, Bu Ratna, Bu Ngoni. Foto dulu, jangan dulu ditutup. Tampakkan dirimu. Tampakkan wajahmu. Bu Ata, Kakek Tony. Belum, Pak.